Jadi mungkin kalau Rudy mau main boxing sama aku daripada baca-baca di sosial media sini, kutantang Rudy gue main boxing. Diri guys. Paris Fernandes, gua saranin lu mending minta maaf aja, clear, atau lu siap-siap aja jadi CEO kebun pisang, bukan CEO ASS lagi. Gue ngundang lu ya terang-terangan aja. Kemarin gue lihat isunya kan, Paris ngelempar call out ke lu. Sebenarnya gue menanggapi netizen kayak, coach tolong tanggapin nih CEO lawan CEO, gitu dong. CEO lawan CEO waktu narasinya masih si Paris lawan si Celos. masih Beyond ya. Yes. Oke, terus Udah gue tanggepin, gue bilang aduh CEO tuh tugasnya bukan nantangin CEO lain, bukan nyenggol, tapi ngembangin bisnis, ya kan? ya ada benarnya Dia punya sih. strategi dan lain-lain. Nah itu tugas CEO. Nah itu dia mungkin tersinggung. Oh, alasan dari Alasan omongannya call out dia. gua. Lu Oh. banyak suka ikut campur katanya, banyak bacot gitu. Tapi kan ada tuh gue baca di si Paris nulis tuh ponakan Om. Ya, Emang lu ponakan Selos ponakan lu? kagak lah. Oh. Jadi dia ngerasa lu itu berpihak sama Selos. Iya. Dan dia ngerasa lu nggak fair, harusnya lu netral aja gitu. Tapi lu sebenarnya berpihak sama Selos atau enggak? Kalau secara logika ya pikir aja, Korensu. Lu udah sukses, ya kan sebagai CEO, terus ada CEO lain nantang lu dan kebetulan saingan lu, kita mikir nggak perlu pinter lah kayaknya. Mau gak ngeladenin? Enggak kan? Ya udah, simpel aja sih. Kalau gue buka pihak Celos, gue juga akan ngomong seperti itu. Cuma kalau misalnya, ini kan kita bicara, kalau tadi narasi lu adalah CEO sama CEO itu harusnya fokus dalam mengembangkan Ya. brand combat sport ini. Tapi kalau mau nggak mau untuk bisa sampai ke sana, harus turun tangan CEO-nya ke atas lapangan, itu bisa make sense juga sih. Bisa, tapi nggak perlu harus tanding juga kan. Dan nggak perlu harus senggol-senggol saingan kan. Gue mau nanya nih pribadi. Kemarin nih, Paris lawan siapa? Eddie, Boxing. Settingan nggak? menurut gue ya. Hah? Ya terlalu cepat tiba-tiba dia tahu lawan siapa nih, alasan sopan santun kayak basi banget ya. Settingan? Menurut gue sih. Tinjunya settingan nggak? Tinjunya ini kayak, aduh, ini direkam gak sih? Direkam ini kan datanya podcast loh, kamera. Lu ngatain dia CEO boneka aja berani. Iya kan? Iya. Heeh. Tinjunya mungkin emang skillnya si Eddie seperti itu sih. Kalau Tapi gue gua- yakin ada ya sedikit lah. Kalau gue enggak sih. Enggak. Kalau gue enggak. Tinjunya sepertinya brawl sekali ya. Hmm. Dan si Eddie-nya juga kelihatan brawl ya. Kan lu akhirnya ngejawab. Tapi jawaban lu abu-abu. Oke. Gue ngerasanya abu-abu tuh. Yang mana nih? Kan lu bilang, ini sebenarnya call out ini tujuannya apa ya? Gitu kan? Tapi pride lu kena. Ya kena dong. Di part mana? Berani apa enggak? Berani gak? Kenapa nanyanya begitu? Minimal lebih sopan lah kalau mau call out. Apalagi kan gue udah pensiun, gue udah tua juga lagi kan. Oh iya, lu kemarin tuh pensiun yang terakhir ya, Iya kita lah. nonton itu ya. Kaki patah juga kan, cedera. Pakai pen. Tunggu, yang waktu lu lawan siapa? Si Yang orang Malaysia? Dian Hamzah. Itu patah ya punya kaki? Patah. Itu dari ronde 2 udah patah. Gua nggak ngeliat ah. Ronde 2 udah patah. Retak. Patah. Masa patah? Patah. Ini. Patah di mana? Tuh. Oh, iya, dijahit ah. Pakai pen ini. Oh, berarti di dalam dia patah. Dalam patah. Jadi lu kesakitan dong itu pas. Sakit. Makanya pas gue udah mundur-mundur tuh kaki gue sakit. Tapi si Dian nggak tahu itu. Nggak tahu lah, gue poker face lah. Tahu gitu gue bocorin ya. Iya. Tapi nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan. Iya loh, dia pak. Oh, gue nggak nyangka, sumpah. Ke gue nendang kencang banget soalnya kan. Itu kena di tulang keringnya ya? Kena siku, kena dengkul. Oh. Jadi banyak kena itu juga. Lu kalau fight tuh udah lupa Wah, diri, bisa-bisa. abis-abisan ya. Bisa. Antara dia yang patah, bukan yang patah. Tapi harusnya kan si siapa lagi namanya Paris harusnya tahu lah. Lu deket nggak sama Paris? Gue mau nanya. Kenal? Dulu pernah gue nawarin dia fight buat di Baku Antam sebelum jadi CEO ya. Dulu pernah. Ya Oke. minimal kalau lu ada masalah kan lu bisa WhatsApp ya kan. Atau lu datang kayak ke camp, deket campnya. Kan kalau kita ketemu orang, ada energi kita ngerasa, oh kita bisa nih sama ini orang deket. Ya. Ada kita ketemu orang, aduh nggak bisa lagi. Paham kan? Ya. Nah kalau sama Paris, lu energinya ada di mana tuh? Kayaknya nggak bisa. Sejarah ini nggak masuk loh. Iya, Tapi sama Selos bisa masuk. Marcel masih bisa masuk. Kok meledek? Masih bisa. Kenapa ya? Ya wajar lah akhirnya dia kesel sama lu. Lu harusnya jangan Iya. begitu juga gitu loh. Lu terlalu masuk ke dalam jatuhnya Nah, kan ya.
Enggak juga lah. Apa hal yang lu ngerasa, gue nggak bisa terlalu nyaman nih sama nih orang, gue nggak bisa nyaman. Ya satu gue emang jarang juga ketemu Paris. Jarang ketemu Paris. Terus ya banyak denger desas-desus lah tentang kelakuan dia yang sebenarnya seperti apa gitu. Waduh, kelakuan apa itu yang kau dengar? Ya beda lah. Ya namanya ya di konten beda kali ya sama aslinya, ya kan. Oh, Jadi, seperti itu. iya, jadi gue ya udah sebatas kenal aja gitu kan. Lu banyak denger itu Banyak dari denger. Selos. Dari yang lain juga lah. Mau jebak juga nih. Jadi akhirnya statement lu tuh kan narik 2 orang tuh gue lihat. Forlannya juga lu mau tarik gitu. Iya. Kok jadi ke Forlannya? Gue juga jadi bingung kenapa lu jadi ke Forlannya. Pertanyaan dia sama kan, berani gak ya kan lawan ketua saya nih gitu. Ya terus kenapa nantangnya juga harus di boxing gitu loh. Dan kenapa harus di kandang dia gitu. Itu kan udah banyak kerugian kalau gua berani. Ya apa untungnya buat gua? Mainnya di HSS. Iya, gua balikin dong. Ya udah, lu aja nih, dua-duanya gua tantang langsung. Tapi gua boleh pakai kaki meskipun ini masih patah ya. Gua pakai kiri aja deh, nggak apa-apa. Oh itu belum sembuh yang kanan ya? Belum, ini belum cabut juga kan. Nah dia nggak mungkin mau lah kalau misalnya lu tandingnya pakai kickboxing, nggak akan mungkin. Iya, iya. Fairnya gimana coba? Mungkin kita cari opsi nih. Fairnya gimana ya? Kalau misalnya kickboxing sih susah lah pasti. Kalau menurut gua ya pribadi ya, kalaupun harus terjadi beef-beefan ini di atas ring penyelesaiannya ya, menurut gua akan jadi keren kalau lu yang turun. Turun ke boxing. Kalau gua. Jadi maksudnya gua Subjektifnya gua ngepur ya. mereka nih. Iya, kan fur kan jadinya. Fur nih ya. Orang lu 2 lawan 1 lu mau sikat juga katanya. Kalau pakai kaki. Karena senjata andalan gue dari dulu 15 tahun ini. Karena kan itu memang arena lu, Iya. bukan arena mereka kan. Tapi kalau 2 lawan 1 pakai kaki, berapa persen lu menang? 2 lawan 1, Forlan, Paris versus Ini lu. mau yang 1-1. Kalau 1-1 udah pasti gue yang menang. Kalau langsung 2 mungkin gue rasa 50-50 lah. 50, oh berarti jadi 50-50. Bisa lu tumbang juga tuh. Bisa gue tumbang juga lah. Karena mereka juga Dia good berdua fighter langsung. ya. Iya. Jadi kayak kasus yang 3 lawan 1 dulu ya. Nah itu aja gue udah kecapean sebenarnya. Tapi menang sih, oh lawannya sih lemah kali ya. Lawannya kan bukan fighter sejati ya kan. Ya tapi bertiga. Belum tentu juga mereka tuh si Paris sama si Forlan di 3 lawan 1 menang. Iya sih, Belum iya. tentu, coba aja. Memang itu perlu teknik sih. Yes. Tapi lu dulu pernah berantem dikeroyok gitu pernah? Pernah. Berapa orang paling banyak? Itu 4 sih. 4. 4. Menang? Sebenarnya nggak sampai menang sih, langsung diberhentiin. Ya, tapi gue yang mukulin, ngedengkulin. Oh lu colongan dapat? Gue dengkul sampai ompong. Ya kan. Berdarahan, mungkin pada panik, akhirnya dipisahin. Ya udah gitu doang. Tapi lu aslinya emosian ah? Enggak sih. Enggak sih, cuma ompong doang gitu loh. Enggak. Tapi orangnya gampang ke-trigger gak lo? Lumayan lah, ya Lumayan. kayak gini nih, kayak gini. Iya, tapi gini loh, maksudnya untuk sekelas lu ya Ruth ya. Lu kan dengan pencapaian lu, dengan ilmu lu, yang kalau kita nonton di film-film kan semakin tinggi ilmu, Yeah. orang semakin sabar, Yes. semakin kalem gitu. Karena kalau ditanya, apakah caranya dia sopan atau enggak, menurut lu? Enggak. Menurut Apa, gue Densu deh. Lu dulu deh, bagian mana yang lu nggak sopan? Omnya, si Rudy Golden Boy. Si Rudy Golden Boy. Oh, C-nya. Si Rudy Golden Boy. Berani nggak? Terus dia abis itu kan dia konten-konten tuh sama yang lain. Kalau nggak berani, ya berarti nggak ada nyali. Atau takut gitu. Kalau Bang Rudi berani, izin ya. Berani, gas. Kalau yang nggak berani, ya berarti yang nggak ada nyali. Masa lu masih meragukan diri lu sama dia? Masalahnya, kan satu udah pensiun. Seperti yang gue bilang di konten. Udah lagi seru nih sama anak nih, ya kan? 3 juga baku hantam lagi kita rutin sebulan sekali, ya kan? Keempat, Aoki gue membantuin promotor-promotor, itu asosiasi. Iya. Yang kelima ya, ini mau ngirim orang, 17 orang, Iya. Desember. Iya. Itu gue yang ngurusin semuanya, dari manajemennya, kontennya. Jadi bener-bener bakal sibuk gitu. Iya. Nah makanya gue bilang, worth it apa enggak kan gitu Iya, jatuhnya. worth it nggak? Ini kan jatuhnya kan kayak disenggol pride doang. Dia tahu no Rudy no party. Oh, berarti dia mau fokusnya sebenarnya bukan di elu berarti. No Rudy no party. Ya pasti rame kalau dia call out gue kan. Iya, oke, berarti fokusnya bukan di lu secara personal dong. Berarti dia mau ada misi tertentu gitu ya. Apa dia mau narik Selos? Nggak Lewat mungkin. lu? Nggak mungkin. Hah? Nggak, dia tahu itu nggak akan terjadi. Tapi kenapa dia nggak call out Selos? Karena dia tahu Celos akan ngediemin aja.
Oh, nggak bereaksi ya? Yang terakhir aja Celos ngediemin aja kan. Takut ya Selos? Kan lu omnya. Tahu kan. Ente juga sama omnya. Saya bukan, saya nggak kenal sama dia. Saya netral, saya. Nggak ada urusan, saya ada di Super Knockout, Saya juga ada di Beyond. non-blok sih. Non-blok ya? Non-blok kita, Non-blok juga ya? Non-blok. Tapi gue mau nanya di luar dari semua. Kira-kira nih kalau Selos ketemu Paris ya, di form yang bagus. Fair ya? Fair. Lu kan fighter ya? Imbang kayaknya. Imbang ya? Imbang. Cuman gue terakhir ngeliat Celos terlalu sebentar fightnya, jadi belum bisa Bisa menilai analisa banyak. lebih jauh ya? Iya. Tapi pasti ada KW. Pasti dong. Karena jenis fight-nya mereka berdua jenis yang ke arah situ. Ngobrol aja gitu kan. Ngobrol ya. Nah. Tapi hati lu? Hati gue, ya karena lagi bermusuhan sama yang satu ya gue ke Celos deh. Lucu banget sih nih. Coba isi kolom komentar, kok gue lihat banyak banget yang gak suka sama si Rudy ya? Kenapa ya? Lu baca gak di kolom komentar? Baca lah. Komentar paling bangsat menurut lu ada? Banyak lah. Apa? Ya pas kita cek, ya itu mau buzzer. Masa HSS pakai buzzer lu ya beneran nuduh orang lu? Gue nggak nuduh. Intinya nggak tahu buzzer dari mana. Ya intinya adalah itu akun buatan gitu loh, sengaja. Pasti nggak? Ya pastilah, orang masih 0 follower 00. Ya secara tidak langsung kan lu nuding sono pakai Enggak lah, buzzer. kan bilang takut. Orang-orang mungkin bisa nuduh gua takut, sebel sama gua, dia bikin buzzer ya. Gua nggak nuduh nih. Dan sebenarnya kalau secara isyarat ya kelihatan banget nih. Kalau gua nih nangkepnya kayaknya lu terlalu ngebelain Selos sih memang gitu ya. Maaf ya gitu. Siap. Bisa aja gua salah gitu. Jadi lu maunya gimana? Jujur gua masih bingung sih. Nah, tadi lu mau cerita itu di depan deh. Bingung gua. Gimana? Satu ya sibuk juga kan. So sibuk deh. Satu So sibuk. Ntar lu dibilang so sibuk lu. Worth it apa enggak nih ngeladenin Upin Ipin ini gitu Nah kan. kalau worth it kan kita pasti kan pikiran kita ngarahnya ke profit benefit ya. Pasti dong. Gitu. Berarti kan harus ada penawaran Ya, dong. ini kan belum jelas nih. Nah, sekarang anggaplah kalau misalnya terjadi tawar-menawar nih. Mau mainnya di mana? Yang netral sih enaknya. Waduh. Iya dong. Maksudnya ngapain gua nurut-nurutin dia? Nurutin semuanya, ya kan? Anggap lu jadi gua deh, Korensu. Iya, Lu di iya. call out, ditantang secara paksa, nggak beretitude, lu dipaksa untuk main rules yang bukan rules lu udah ngalah nih. Terus main lagi di kandang musuh. Enakan netral memang. Enakan netral. Tapi netralnya di mana? Cuma tinggal 2 nih netral. Waduh, ini dia. Super knockout apa? Beyond. Nggak ada yang lain. Ada sih kalau gue turun. Apa nih? Namanya above Above. combat Above. sport. Oke. Karena udah ada beyond, gue above. Above di atasnya. Di atasnya lagi. Biar gue salib Selos ya. Waduh. Tapi gue males turun-turun begitu sih Pintar di sebenarnya. call out Celos lu. Dia tinju sama gue. Iya. Ayo. Gue bilang. Gofur pakai kaki. Gue bilang. Tapi gini ya. Kita coba seriusin lagi ya. Gimana? Nah, gini aja, kan ini kan gue ngundang lo. Gue juga akan coba reach Paris lah, biar both side gitu kan. Karena ini kan narasinya sebenarnya ada satu hal yang menurut gue harus kita tuh sama-sama clear. Tapi ketika ini terjadi, menurut gue, ini adalah pertemuan dari 2 zaman. Iya. Dan ini keras loh, Ruth. Dengan latar belakang lo, Paris itu jauh lo jam terbangnya sama lo. Lu ngapain ngelak orang? Ya. Tapi tunggu dulu, ini nggak setting kan ya? Ya enggak lah. Lu jangan masukin gue ke arus setting lu ya. Lu lihat aja komennya gue dihujat. Masa settingan? Ya nggak tahu kan namanya dunia showbiz ya. Kita kan orang tolol kadang-kadang. Nggak aman. Mau lu apain kira-kira kalau lu terjadi nih ketemu nih? Mau diapain? Ya gue hantam lah. Ya hantam mah pasti lah kan ya. Tapi apa yang kau akan perbuat? Pasti kan ada tuh di kepala lu gitu loh. Ya udah, ikutin aja jual beli pukulan. Lu mau main brawl? Ya lihat nanti aja lah. Nggak mau. Rahasia lah. Oh iya, rahasia sih strategi ya Iyalah. gitu ya. Tapi kira-kira apa yang akan terjadi sama dia? Gue harap sih dia KO lah. KO ulu hati atau KO tidur? Kan Iya. kemarin kan KO juga tuh, tapi ulu hati kan, udah Tinggal tidur. pilih aja lah, pilih aja. Gue kan mencari celah aja mana nih yang bisa nih. Kita keker. Gampang buat lu itu. Terus gue masih bisa lah. Meskipun orang bilang beda zaman gitu ya. Tua, om-om. Tapi gue yakin gue masih seorang yang kompeten untuk berhadapan sama dia. Lu umur berapa sih? 40. 40 ya?
40 baru mulai belajar boxing nih untuk tanding boxing. 26. Berapa persen kemungkinan Paris bisa menang sama lu? Paris menang dari gua. Ah, 0% dia. pasti. Iyalah. Gua kalau udah serius, gua totalitas. Paris sama KJ bagusan mana menurut? Masih KJ. Di tinju ya? Masih KJ sih. Di tinju ya? Iya. Masih KJ? Iya. Apalagi? Dia cuma bisa tinju. KJ lu bisa tumbangin? KJ. Di tinju ya? Tinju. Tinju. Masih bisa kayaknya. Masih, lu pernah sparring sama KJ? Kan waktu itu lu ngelatih dia. Dia sparring sama murid-murid gua aja sih. Oh, lu nggak turun bantu sparring? Belum kayaknya. Oh, jadi lu nggak pernah ngerasa pukulan dia atau apa dia, lu nggak pernah rasa? Gua ngerasain di pad. Oh, di pad? Oke. Oke, bagus. Tapi lu pernah ketemu yang lebih keras lagi kan? Gue pernah ketemu Sampo Ade kali juara tinju iya. profesional. Iya, iya. Itu beda sih ya. Iya, mata gue sampai hitam gitu kan. Oh, lu disikat kena ya? Tapi gue menang. Hah? Gue menang. Masa? Gue banyak ketemu petinju-petinju di Muay Thai waktu itu banyak. Sampo Ade tuh juara nasional, bagus. Lu selama tanding tuh berapa kali kalah? Kalau pro tuh 3 kali. Pro 3 kali. Kalau MMA-nya 4 kali. Banyak juga ya? Banyak gue main amatir, main pro kickboxing, terus main MMA gitu. Jadi banyak juga lu kekalahan lu ya? Kemenangan lu lebih banyak daripada kekalahan? Lebih banyak menang. Lebih banyak menang Kalau di gitu? amatir karena gue mulainya pro dulu, jadi baru belajarnya dari pro dulu. Oh, malah Baru main kebalik amatir. ya? Baru kebalik ya? Nah di amatir gue cuma kalah sekali, tanding 25 kemenangan. Cedera paling parah lu apa? Patah, rusuk geser 3 kali, hidung patah, ini patah lah. Lu nggak takut mati gitu? Berdarah di kepala? Iya, gue takut sih. Karena gini masalahnya, kalau lu turun dengan usia 40, recovery lu akan sulit, dan kalau kena fatal, lu bisa pendarahan otak. Bahaya. Dan makanya kemarin waktu lu mau datang podcast ke sini, gue bilang sama lu ngobrol dulu deh sama istri lu. Iya kan? Lu ingat kan? Iya. Karena sorry to say ya, gue tuh berpikirnya kan jauh. Iya, resiko ya. Resikonya gede. Maksudnya kan untuk hal seperti ini oke lah, ada duitnya, ada segala macem. Tapi kan orang tuh kadang-kadang nggak berpikir panjang kan. Anak muda lagi lawannya kan. Iya, pasti lu nggak mau kalah juga gitu loh. Tapi kan fisik gak bisa bohong. Iya. Tapi lu ngerasa fisik lu turun nggak dengan usia? Pasti dong. Oh, berarti lu jujur sih. Pasti turun ya? Pasti. Tapi kalau fighting spirit itu beda cerita Beda gitu. cerita. Tapi bini lu bilang apa tadi malam? Ya dia juga galau. Hadapin apa enggak nih? Ya tapi kalau emang the price is good, nggak cuman keluar-keluar di sosmed ya gas. Tapi kayaknya pertandingan ini sulit bisa terjadi. Iya sih. Karena kan satu HSS, satu baku hantam. Ketemunya pasti satu tarik-tarikan. Bion pasti nggak mau ikut campur. Ya. Lu udah ngobrol sama Selos? Udah lah. Dia nggak mau ikut campur? Dia bilang tengah aja nih, Bion mau gak? Iya. Oh lu bilang gitu? Iya dong. Terus? Enggak lah, dia nggak mau lah. Dia nggak mau? Nggak mau lah. Kenapa dia nggak mau? Ya you know lah. Kayak nanya lagi. Tapi kenapa lu bilang si Paris Sio boneka? Orang banyak yang mempermasalahkan itu. Banyak yang mempermasalahkan, banyak yang setuju kan? Aduh, gue gak ikut campur lagi. Jawab. Iya. Tapi menurut lu Sio boneka tuh apa? Coba aku definisikan sama gue. Gini ya. Sio boneka tuh apa? Sio boneka tuh jangan berkecil hati gitu loh. Gue juga pernah jadi Sio boneka. Lu pernah jadi Sio boneka? Ya pernah lah. Di mana? Di Baku Hantam. Baku Hantam tuh tadinya ada orang lain. Oh. Gue tuh udah banyak lah ada investor yang ya katanya mau ngasih sekian, ujung-ujungnya enggak. Oh, kena tipu. Kena tipu. Iya, tapi sebelumnya belum juga kan kontrak ada ya. gue Underground Fight Indonesia. Sama. Gue juga ya Sio boneka lah, tenang aja. Oh. Hal biasa lah di bisnis, ya kan? Jadi Nggak usah buat baper. temen-temen nih, bocil-bocil jangan pada wah ngata-ngatain mereka, itu hal biasa. Tapi sampai hari ini lu masih Sio boneka di... Akhirnya karena gue putuskan gue mau beli Baku Hantam, gue beli semua, gue pakai duit gue, tabungan gue beli Baku Hantam sendiri. Habis dong uang lu. Masih ada lah. Iya, berarti hidup mati lu tuh ada di situ. Di situ. Dari sekian promotor nih, Bion, HSS, ya Superstar juga kayak. Kayaknya gue doang yang one man show. Iya lagi. Nggak ada investor. Rugi ya gue tangin sendiri. Terus lu kalau kayak begini, memikirkan itu semua, lu biasanya ngobrolnya sama siapa? Sama bini gue sih. Sama bini lu? Iya. Dia ngerti tuh Baku gitu-gitu? Hantam cuman gue, bini gue, sama satu orang desainer. Udah. Nggak ada lagi. Sisanya gue semua. IO-nya iya, ngedesain,
Terus ya, sosmednya juga Susah nggak sih ngebangun brand combat sport dari POV lu? susah. Kadang-kadang iri nggak ngelihat Beyond atau HSS? Pasti gitu? ada dong, apalagi udah pay per view, ya kan? Oh, lu belum pernah? Belum. Belum dikasih privilege? Belum Belum dapet. Berkecil hati juga ya? Boleh lah dibantuin. Agak penjilat orang gitu. Iya. Tapi agak berkecil hati tuh pasti ada ya? Ada, cuman karena gue udah totalitas di sini, kadang gue rugi pun yang penting ngadain event gue seneng. Sering kok. Bahkan ketipu sponsor juga sampai 400 juta gitu. Pakai duit gue akhirnya. Kok sponsor bisa nipu lu? Panjang ceritanya, ada yang nyalek, nggak jadi kepilih sebagai calon wali kota, Hilang. Gue dong, the show must go on. Oh, lu nombok pakai duit lu? Iya, gue nggak mungkin bilang, guys sorry, atlet ya, udah latihan, terus gue bilang, guys nggak jadi, duitnya nggak ada. Enggak, the show must go on, gas. Nggak enak hati lah ya. Iya, komitmen gue. Komitmen ya. Jadi Forlan nggak usah ya? Forlan, banyak alasannya, nggak usah diapain nih. Ya kan lu kemarin ngajakin ayo tempur juga aja sekalian 2 lawan 1 gitu Dia kan. diajakin sama yang atlet tinju lain juga banyak alasannya. Oke, berarti lu sama si Paris ya? Ya. Oke. Kalau Paris akhirnya bilang, ya udah kita main di HSS. Maksud gue gimana? Gue masih bingung sih. Ini terlalu banyak ngepur menurut gue ya. Bukan masalah berani apa enggak, keenakan aja gitu. Lu nantangnya kurang sopan, kontraknya belum jelas, udah keluar-keluar ini itu, gitu kan. Masih galau gue. Kalau teman-teman sendiri sesama atlet gitu, kan begitu kemarin naik rame, pada nanya dong pasti. Ya banyak yang menyayangkan sih. Menyayangkan seorang Paris kok tiba-tiba call out seperti itu caranya juga gitu. Bahkan Ajis Salim aja nanya, parah udah pensiun masih dipanggil gitu kan. Oh, Ajis ada komentar emang? Ya kalau yang kenal gue sih pasti akan respect lah Kodensu. Ya kan, nggak ada yang pernah seperti itulah. Nah, lu pengen titip pertanyaan nggak langsung buat dia? Soalnya kan jadi sebenarnya guys ya, ini gue buka ya. Hari ini mau gue ketemuin dua-duanya. Dia bilang, lu jangan bawa dia ke sini. Ntar gue takut kilaf katanya. Waduh, gue bilang, masa lu mau hantam di podcast gue bilang, orang juga ada gila-gila gue bilang. Takut hilaf. Takut kilaf. Iya kan, mencegah lebih baik kan. Nggak bisa kebaca emosinya nih orang ya. Emang setinggi itu emosi kesel lu sama dia? Ya lumayan sih, lumayan. Nah, itu. Karena gue dikeroyok. Baik itu oleh tim HSS, keluarga Cemara, ya kan? Ataupun buzzer-buzzer dan juga bocil-bocil FF-nya. Dikeroyok. Gue sendiri, gue soloin semua lah. Ya kayak begini gue takut. Yang ngomongin gak ada emosi. Terus mau gimana? Ya. Lu berat berapa? Sekarang 72. 72-an. Paris tuh berapa ya? Paris 68. 68. Oh, deket lah ya. Berat ideal lu di berapa? Ideal ya? 68? 65 7. lah kayaknya. Wah, 65. Kurus banget dong. Terakhir yang pas lu tanding? 65. Oh ya, cakep tuh ya. Iya. Jadi, kalaupun tinju, ketemu di berat berapa? Kalau tinju gue lihat ada berat 66 ya. 66? Iyalah, biar nggak terlalu berat lah. Metabolisme kan beda, udah berumur. Iya, Umur ketemu berat di juga 66 beda. lah. Paris nggak kekecilan tuh? Dia makan jagoan, aman lah. Aduh. Kemarin pertandingan Jeffrey sama El. Buset deh. Pertandingan udah kelar, ributnya pasti sampai hari ini. Tapi keputusan wasit saat itu Ini dia. valid. Kalau gue ya, karena gue punya ada asosiasi juga Aoki, terus ada Baku Antam. Gue kadang lebih pilih untuk ngutamain entertainment-nya. Menurut gue harusnya ada waktu lah spare untuk recover. Harusnya jangan langsung di stop. Meskipun si Jeffrey ya sinyalnya nggak jelas juga kan, cuma gini-gini doang. Wasit juga nggak tahu maksudnya apa. Tapi kalau secara aturan nih, kita pakai aturan dulu ya. Aturan tuh langsung di stop oke. Gue sering banyak lihat di tinju ya, banyak yang pada copot gitu. Kadang lari-lari dulu, minta tatonya wasitnya ngeberhentiin. Iya, itu kalau lari-lari kan. Iya. Atau dia turunin Iya. berlutut gitu kan. Terus dicek. Ada juga yang langsung diberhentiin. Gue juga kadang masih bingung rancu sama dunia tinju profesional. Berarti keputusan wasit saat itu ada bersifat subjektif juga gitu ya. Yes. Harusnya dilanjut ya. Harusnya lanjut sih. Kalau buat entertainment ya. Iya, kalau buat entertainment. Tapi kalau dilanjut, apa yang terjadi sama Jeffrey?
Ya seperti yang pernah terjadi ya. Adam dulu lawan Yunus kan. Copot. Dislok. Si Adam. Adam dislok. Nah terus abis dia dipukulin, tapi dia ngeblok. Di stop dulu sama wasit, dihitung. Oh, gue nonton tuh yang itu. Iya, itu Iya, gitu. gue langsung ingat gue nonton tuh. Nah abis itu dikasih waktu coba, bisa diperbaiki Epic nggak? comeback loh itu. Iya, Epic comeback yang bisa itu. balik. Bisa balik. Oh, itu epic comeback yang Epic Adam comeback, ya? iya. Itu lu benerin bahunya si Adam. Dia dicek dulu, dibenerin. Aturannya apa waktu itu? Pro atau? Pro. Oh, aturan pro waktu itu. Iya. Jadi dicek, yang mengambil keputusan wasit berdasarkan si medis. Berdasarkan waktu itu wasitnya sih. Wasitnya? Wasitnya nanya dulu dong sama medis Nanya dulu, dong. iya. Aman gitu kan? Aman. Terusnya corner ngebantuin ini tangannya, dibenerin. Habis itu langsung fight lagi. Tapi nggak kambuh lagi. Akhirnya habis itu ke rumah sakit. Kambuh masih. Nah kalau Jeffrey menurut lo epic comeback atau enggak? Baru 30 detik sih ya. Aduh. Nggak bisa Jadi nggak ngomong bisa kan? nilai gitu loh. Nah, penjelasan gue udah bilang benar. Masa lu nggak bisa nilai tinjunya Jeffrey baru 30 detik. Lu mau bilang tinjunya buruk 30 detik apa yang lu mau nilai? Gue bilang bukan gue ngambilin Jeffrey ya. Orang-orang kan pada bilang, "Wah, lu pro Jeffrey." Apa pentingnya gue pro kiri pro kanan? Dua-duanya gue sambut dengan baik, dua-duanya temen gue. Kalau ada yang kalah pasti gue sedih salah satunya. Mau El kalah gue sedih, mau Jeffrey kalah gue sedih. Ya kan? Kemarin ada narasi lebih parah. Ini gue kasih tahu nih, gue nonton. Ini pasti gara-gara Densu posting video sparring dia sama Jeffrey. Lu nonton ya? Enggak. Gue cuma nonton sosmed doang. Iya, pasti ada pikiran gini nih. Gue juga sempat mikir, apa jangan-jangan gara-gara sparring nih, copot gitu kan. Oh, pas sparring? Enggak, pas sparring enggak. Ini udah boleh gue bocorin kali ya? Tunggu, bentar gue pikir dulu. Aman nggak? Aman sih harusnya. Jadi Jeffrey itu pas sparring, bahunya sih nggak kenapa-napa. Cuman sininya sakit. Tapi udah Coach Max itu udah ngasih info sih, jadi oke lah. Itu mengganggu kan. Tapi pada saat gua sparring sama dia, sebenarnya tingkat ganggunya tuh nggak sampai membuat dia tuh nggak bisa mukul. Bisa mukul, tapi penurunan power pasti ada. Pertanyaan gua, kenapa dia latihan MMA? Saya juga bingung itu. Apa itu cuman trik? Gua nggak tahu. Apa coba trik apa? Trik buat ngibulin si L, gue latihannya cuma BJJ nih, lu santai aja gitu kan. Si L itu memang secara kondisi, gue lihat memang dia terlihat lebih siap sih. Tapi kan gue nggak mau salah menduga ya, karena mungkin aja Jeffrey menutupi kan. Tapi begitu gue sparring, aduh, gue kesel banget, sumpah. Kenapa? Gue tuh nggak mau Jeffrey akhirnya kalah lagi sebenarnya, jujur. Karena kalau dia kalah lagi, dia akan kalah 2 kali. Dan kalau dia kalah 2 kali, bagaimana comeback-nya coba? Masa harus ke MMA? Gitu kan di MMA, bisa jadi bulan-bulanan lagi. Itu kan lebih berat lagi, bro. Iya. Lu ngerti nggak 2 maksud kali gue? kalah langsung turut-turut. Ada pesan nggak lu mau kasih buat si Bapak Paris ya? Sahabat Paris apa ya? Kemarin kan dia menang dari Eddie, katanya ngajarin sopan santun. Ya berarti sekarang dia jadi Eddie kan? Berarti gue yang akan ngajarin dia sopan santun. Iya. Kalau ini terjadi ya. Jadi lu di era lu mengajarin dia sopan santun. Iya pasti dong. Tapi kalau lu kalah, pikir lagi lah. Ya lihat nanti lah. Gue juga masih bingung sebenarnya. Datang ke sini, judulnya Rudy Golden Boy datang ke sini bingung. Habis di call out sama Paris Fernandes. Gak ada untungnya. Ada lah pasti untungnya, nggak Apa mungkin untungnya? nggak. Kan belum kelihatan untungnya. Kita belum ngomongin rules nih. Kenapa harus boxing? Kenapa nggak setengah-setengah? 2 ronde. Oh, bisa emang? Ya, dulu Demetrius Johnson lawan Rotang begitu. Oh ya? Muay Pernah Thai terjadi? ronde 1, ronde 2 MMA. Tapi nggak ada sabuk gitu. Nggak masalah lah. Nah, tadi lu minta sabuk. Kalau di rules gua, oke. Tapi kalau lu mau di boxing, lu harus banyak bonusnya nih. Jadi 2 ronde tinju, 2 ronde. Kickboxing ke atau MMA, kan tadi gue minta yang baku tumbuk ya, MMA tanpa kuncian. Tapi pertanyaan gue ya, gue kalau ada di posisi lu ya, gue turun. Ke boxing. Bro. Ya, ini mau kompor nih. Emang selemah itu pukulan lu? Emang lu nggak kuat boxing gitu-gitu? Bukan. Seperti gue bilang, Koden. Harga cocok gas. Maksudnya, Harga cocok lu gas. udah nantang, maksa, manja lagi gitu. Gue nurutin lu kenapa? Ya lu siapa gitu loh. Kok gue mesti nurutin lu?
Kecuali emang harganya cocok. Oke, harga cocok Iya. ini bisa terjadi. Tapi harga cocok ngebawa lu ke HSS. Aduh. Iya dong, pasti. Ya kalau harga cocok ya. Iya kan? Harga cocok ngebawa lu ke HSS. Katanya bikin above. Iya kan kalau kan ini kita ngomong semua skenario sampai ke sana. Di sana lu kalah. Hilang baku hantam. Yang semua tadi lu cerita itu. Iya. Ngerti dong. Dipijak. Di kandang musuh. Iya, Itulah kenapa gue jadi kepikiran ya kan. dipijak itu pasti. Pilihannya cuma satu. Lu pijak kandang itu atau lu dipijak di kandang itu. Iya. Cacing atau naga. Iya, cacing atau naga udah. Naga-naga, cacing-cacing udah. Tanyalah orangnya besok. Iya, dan Berani besok gak keluar gua tanya. kandang? Hah? Iya keluar kandang berani gak? Ke baku hantam ya. Aturan yang itu dong. Apa tuh? Yang di street. Oh kenapa? Apa sih namanya? Gue ada 3. Kalau yang suka pukul-pukulan ya dirty boxing atau baku pukul. Iya. Kalau yang kayak Muay Thai, gabungan semuanya tuh Iya. ultimate striking atau baku ajar. Iya, yang kacau balau itu yang pakai semua pukul, nggak pakai sarung itu kalau tengok tuh. Bare knuckle. Bare knuckle ya? Ada ya? Akan ada. Akan ada. Tunggu aja. Tunggu aja. Oke lah, kita kasih ini dulu ya, clipper-clipper kita konten ya. Pertanyaannya adalah, kalau Selos turun tanding, lu setuju atau enggak? Masih? Enggak. Enggak setuju? Enggak lah. Kok lu ngelindungi Selos Bukan banget sih? lu? melindungi. CEO, tugas dia itu adalah memajukan Beyond. Lalu juga CEO bro. Ya, ini pertaruhan harga diri gua kalau Lu dibayar berapa sih sama Selos? Kagak. Gue fair-fairan aja. Lu kayaknya nggak backup, iya? Apa feeling gue doang? Kagak. Iya. Enggak ya? Kalau Selos tanding serunya lawan siapa sebenarnya? Sales tanding. Iya. Aduh, lawan siapa ya? Tadinya Sebenarnya Jeffrey Jeffrey lagi. Nicole seru. Tapi begini Kalah keadaannya. dia. Apa gue bangkitkan lagi semangat Jeffrey? Asik. Coba aja boleh. L. Lawan siapa kira-kira? L soalnya udah mau pensiun. Tapi kemarin ada narasi baru kebuka. Aisar versus L. Menarik. Masa menarik? Menarik. Menarik mana? L, Aisar atau L? Fadli. Bukan. Aska Kobusier. Sekarang yang lagi hype banget kan Aisar sih. Aisar ya? Kalau untuk exposure ya. Ibu-ibu apa. Malaysia. Masa? Gue lebih feeling Aska sih. Aisar itu kan 2 negara. Punya fansnya kan. Tapi kan Malaysia dan Indonesia. Tapi kan belum tentu hype-nya sebesar Ya, itu. kalau menurut gua itu Iya Aisar sih. lah. Aisar Oh, lu lawan Aisar L. ya? Lu pilih ya? Jadi Aisar L gitu? Iya. Wah, bisa jadi L terima nih. Soalnya Seru. L kemarin sempat kayak nanggepin gitu. Jadi belum pensiun ya? Nggak tahu, dia juga ragu. Wah, Pokoknya gila, sebenarnya maaf ya El ya, kayak narasi pensiunnya itu kayak nyokapnya deh. Oh. Kita undang aja Bunda Maya ke sini. Tahu nih Bunda Maya, orang anaknya juga seneng-seneng aja ya kan. Tapi kalau orang tua gitu sih emang. Gua sampai sekarang juga nggak pernah dapet izin. Iya sih, ngerti sih, kita ngerti kok Bun, gitu, paham lah. Kan memang orang tua pasti kan tidak akan ngasih izin. Dan El, lu tau lah apa yang harus lakukan. Lucu banget, aduh. Gas Oke, terus. kasihlah pesan untuk siapa lagi namanya tuh? Paris Fernandes, CEO HSS. Lu ngajarin orang sopan santun, tapi lu sendiri nggak punya itu. Gua saranin, lu mending minta maaf aja. Clear, damai. Bangsa Indonesia tuh bangsa pemaaf. Atau lu siap-siap aja jadi CEO kebun pisang, bukan CEO HSS lagi.